الحمد لله الذي جعل الإسلام طريقا سويا ووعد للمتمسكين به وينهون الفساد مكانا عليا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من هو خير مقاما وأحسن نديا. أشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله المتصف بالمكارم كبارا وصبيا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وعلى آله وصحبه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا. أما بعد، فيا معشر المسلمين رحمكم الله، اتقوا الله وأطيعوه لعلكم ترحمون. فقال الله سبحانه وتعالى وبقوله يهتدي المهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepada Allah, di mana Allah yang senantiasa memberikan nikmat, limpahan rahmat kepada kita, sehingga dengan berbagai macam nikmat tersebut, alhamdulillah, pada hari yang mulia ini kita masih digerakkan langkah oleh Allah untuk menunaikan ibadah, yaitu ibadah solat Jumat. Kemudian salawat beriring salam, mari sama-sama kita doakan pada Allah. Semoga Allah senantiasa menyampaikan kepada junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada al dan sahabat beliau sekalian. Yang saya muliakan Abi Imam Syekh, yang saya muliakan Abi Didayah, yang saya muliakan dan saya hormati Bapak Dandim yang telah hadir di tengah-tengah kita, dan seluruh jamaah kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah banyak memanggil manusia. Adakala panggilan itu dipanggil oleh Allah, disematkan pangkat padanya ataupun tidak disematkan pangkat. Dan kalaupun disematkan pangkat ataupun martabat, maka ada martabat yang paling rendah dan ada juga martabat yang paling tinggi. Seumpama panggilan Allah yang tidak disematkan pangkat ataupun martabat adalah ya ayyuhan nas, wahai manusia, maka ini adalah panggilan yang ditujukan oleh Allah kepada setiap individu. Tetapi pada individu tersebut tidak disematkan pangkat ataupun martabat oleh Allah, maka umum manusia mendapatkan panggilan tersebut. Dan ada juga panggilan Allah yang pada panggilan tersebut ada disebutkan pangkat atau martabat, mulai daripada martabat yang paling rendah, ya ayyuhalladzina kafaru, hai orang kafir. Maka panggilan ini adalah panggilan yang paling hina, paling keji, dan paling kita berlindung kepada Allah daripada panggilan ini. Dan yang paling mulia adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka hadirin yang dirahmati Allah,
hendaknya kita meyakini dan menyadari bahawa apabila Allah memanggil seseorang dan disematkan pada orang tersebut label keimanan, pangkat keimanan, maka yakinkanlah bahawa orang yang disebut oleh Allah, orang yang dipanggil oleh Allah itu adalah orang yang mulia, orang yang dicintai oleh Allah, orang yang disayangi oleh Allah. Maka karena disayangi dan dicintai oleh Allah, kepada orang-orang yang beriman senantiasa Allah menasihati, mengingatkan di dalam Al-Quran dengan berbagai macam nasihat. Seumpama ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang yang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu daripada api neraka. Maka ini adalah nasihat, peringatan yang diberikan oleh Allah khusus kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau dilalaikan, janganlah engkau dibinasakan. Siapa yang membinasakanmu? Auladukum, anak-anakmu. Siapa yang membinasakanmu? Amwalukum, harta-hartamu. Dari apa kamu dibinasakan? Daripada menyebut Allah, an dzikrillah, daripada mengingat Allah. Yang bermakna bahawa kita dipanggil sebagai label orang yang beriman. Hai orang-orang yang pada dirimu itu sudah tersemat iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Nabi, iman kepada kitab Allah, hingga iman kepada hari kiamat. Bagus, engkau sudah beriman. Tetapi sekalipun label iman sudah tersemat pada dirimu, janganlah engkau sampai dilalaikan, janganlah engkau sampai dibinasakan. Siapa yang membinasakan? Amwalukum, harta-hartamu. Siapa yang membinasakan? Auladukum, anak-anakmu. Artinya, harta yang diberikan oleh Allah, anak yang diberikan oleh Allah, jangan dengan sebab harta dan anak yang diberikan oleh Allah menjadi pengganjal engkau berubudiyah kepada Allah, menjadi penghalang engkau untuk beribadah kepada Allah. Begitulah kira-kira maksud daripada ayat la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hadirin yang dirahmati Allah, wa may yaf'al dzalika, dan siapapun yang berbuat demikian. Demikian seperti apa? Harta menjadi pengganjal dia untuk beribadah kepada Allah, anak menjadi penghalang dia untuk beribadah kepada Allah. Ngan sebabna harta akan semakin to dengan Allah, ngan sebabna anak akan semakin to dengan Allah, tetapi sibuk dengan perkara duniawi sehingga melupakan urusan dengan Allah. Orang yang hidupnya seperti itu, faulaika humul khasirun, maka orang tersebut termasuk dalam golongan orang yang merugi. Orang yang lagian cara gemudit yang termasuk dalam golongan orang yang merugi. Hadirin yang dirahmati Allah, merugi di sini bukanlah dilihat dengan kacamata dunia. Rugo di sini kenterkalan dengan pandangan dunia. Karena kalau kita melihat dengan kacamata dunia,
tidak akan nampak kerugian pada orang yang lalai dengan harta. Kalau kita melihat dengan kacamata dunia, tidak akan nampak kerugian pada orang yang lalai dengan anak. Bahkan sebaliknya, kita melihat beruntung orang yang memiliki banyak harta, sibuk dengan hartanya, sibuk memamerkan kekayaannya. Kita merasa seperti itu kalau kita melihat dengan kacamata dunia. Maka rugi pada ayat ini tidak akan nampak kalau kita melihat dengan kacamata dunia. Tapi cobalah engkau melihat dengan pandangan akhirat. Pandanglah hartamu itu dengan kacamata akhirat. Pandanglah anakmu itu dengan kacamata akhirat. Dengan kacamata akhirat, engkau akan mampu menilai apakah anakmu itu keberuntungan bagimu ataupun kerugian bagimu. Dengan kacamata akhirat, engkau akan mampu menilai apakah hartamu itu merupakan keberuntungan bagimu ataupun kerugian bagimu. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita dibaringkan oleh orang banyak di dalam kubur, lihatlah anakmu, apa yang bisa dia perbuat untukmu ketika engkau sendirian di dalam kubur. Ketika engkau dibaringkan oleh orang banyak di dalam kubur, lihatlah hartamu itu, apa yang bisa dibuat oleh harta yang engkau cintai, yang engkau lalai dengan harta tersebut. Apa yang bisa diperbuat oleh harta untukmu ketika engkau berbaring di dalam kubur. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau anak tidak mampu untuk berbuat apa-apa kepadamu di dalam kubur, kalau harta tidak mampu untuk berbuat apa-apa di dalam kubur, tidak memberikan efek positif bagimu di dalam kubur, maka ketahuilah hartamu itu adalah kerugian bagimu, anakmu itu adalah kerugian bagimu. Faulaika humul khasirun. Maka orang-orang yang seperti itu cara hidupnya, itulah orang yang merugi. Hadirin, pada ayat yang lain, alhaakumut takatsur. Alha, makna daripada alha dilalaikan sampai jatuh dalam kebinasaan. Ipegaduh dipelalo getanyo sampai dalam binasa. Makna daripada alha, siapa yang melalaikan at-takatsur, mencari harta banyak, mencari harta berlebihan, mencari harta melampaui batas. Sampai kapan engkau dilalaikan? Hatta zurtumul maqabir, sehingga engkau dicampakkan oleh orang-orang di dalam kubur. Padahal pucung tanah le urang-urang kepada getanyo di dalam kubur, bak watenyan ke getanyo baru berhenti dilalaikan oleh mencari harta banyak, berhenti dilalaikan oleh mencari harta yang berlebihan. Hadirin, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang pemuda yang mencari harta melampaui batas. Bagaimana dia mencari harta? Setiap ada orang yang meninggal, setelah dikuburkan, ketika orang-orang pulang ke rumah, dia datang belakangan menggali kubur, mengambil kain kafan dan dia jual. Seperti itulah aktivitasnya sehari-hari selama 7 tahun. Setiap ada orang yang meninggal, dia mengambil kain kafan, dia jual. Begitulah mata pencahariannya. Hingga pada suatu hari meninggal seorang gadis dari kalangan Ansar di kota Madinah. Selesai dikebumikan dan orang pada pulang ke rumah masing-masing, datang si pemuda ini, dia gali kubur si gadis yang dari golongan Ansar ini. Dia gali kubur, kemudian dia buka kain kafan. Saat dia buka, dia melihat gadis ini yang sangat cantik, yang sangat cantik. Maka saat itu muncul birahinya, muncul syahwatnya, sehingga
dia berinisiatif untuk menyetubuhi gadis yang sudah tidak bernyawa ini. Tetapi dengan izin Allah, gadis ini mampu berbicara. Dia mengatakan pada anak muda, "Hai anak muda, celaka engkau. Apakah engkau akan mempertemukan aku dengan Allah dalam keadaan berjunub? Celaka engkau anak muda. Apakah engkau tidak akan takut dengan Allah pada suatu hari, yaitu di hari kiamat engkau akan ditanyakan oleh Allah dengan perbuatanmu ini?" Hadirin yang dirahmati Allah, karena mayat yang berbicara, jenazah yang berbicara, maka terkejut anak muda ini. Dia lari dalam keadaan menangis, dalam keadaan meraung-raung. Dia lari sehingga didengar oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Umar, "Hai anak muda, kenapa engkau menangis?" Maka kata anak muda ini, "Ya Sayyidina Umar, saya memperbuat dosa yang sangat besar." "Apa dosamu itu?" "Saya tidak bisa ceritakan." Maka Sayyidina Umar berinisiatif membawa anak muda ini ke hadapan Rasulullah. Di hadapan Rasulullah kembali menanyakan pada anak muda, "Hai anak muda, kenapa engkau menangis?" Maka anak muda ini menjawab, "Saya ya Rasul, memperbuat dosa yang sangat besar." Rasul bertanya kembali, "Apakah dosamu seluas langit dan bumi?" "Ya ya Rasul, bahkan dosaku lebih besar, lebih luas daripada langit dan bumi." "Apakah dosamu lebih besar daripada kursi?" "Ya, dosaku lebih besar daripada kursi." "Apakah dosamu lebih besar daripada arasy?" "Ya, dosaku lebih besar daripada arasy." "Apakah dosamu itu lebih besar daripada luasnya rahmat Allah, luasnya maghfirah Allah?" Maka anak muda ini menjawab, "Maghfirah Allah, rahmat Allah lebih luas, lebih besar daripada dosaku." "Maka ceritakan apa yang engkau perbuat." Maka si anak muda ini menceritakan secara mendetil di hadapan Rasulullah. Rasulullah yang mendengarkan cerita daripada anak muda ini memerah mukanya, marah Rasulullah, sehingga Rasulullah mengusir anak muda ini untuk keluar dari rumahnya. Hadirin yang dirahmati Allah, maka anak muda ini berangkat dalam keadaan penuh rasa gundah, gelisah, seolah-olah putus harapan, putus asa. Dia datang, dia pergi ke sana kemari sehingga sampailah di tengah padang pasir. Di tengah padang pasir dia mengadu kepada Allah, "Ya Allah, ya Tuhanku, wahai Tuhan Nabi Adam, wahai Tuhan Nabi Muhammad, hari ini aku tidak dapat memohon selain kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosaku, ampunilah dosaku." Begitulah doa sehari-hari yang diucapkan oleh anak muda ini di tengah padang pasir, yang di dalam satu riwayat dikatakan dia 7 hari 7 malam tanpa makan dan tanpa minum. Ada riwayat yang lain yang mengatakan 40 hari 40 malam tanpa makan dan tanpa minum. Hadirin, sehingga pada hari yang terakhir malaikat Jibril turun menghadap Rasulullah. "Ya Rasul, Allah menyampaikan salam kepadamu. Allah menanyakan siapa yang menciptakan hamba." Maka Rasul menjawab, "Yang menciptakan hamba adalah Allah." Siapa yang memberikan keampunan kepada hamba? Yang memberikan keampunan kepada hamba juga Allah. Kalau Allah yang memberikan keampunan, ada seorang anak muda yang benar-benar ingin bertaubat, dia bermohon melalui perantaramu, melalui wasilahmu untuk mendapatkan keampunan Allah, kenapa engkau usir anak muda itu? Maka Rasulullah tersadar saat itu. Beliau mengutus sahabat, "Hai sahabat, datanglah, pergilah ke tengah padang pasir, jemput, bawa pulang anak muda itu." Maka sahabat pergi ke tengah-tengah padang pasir, membawa pulang anak muda itu ke kota Madinah. Sesampai di kota Madinah, saat maghrib,
Rasulullah saat itu memimpin salat maghrib. Rasulullah yang menjadi imam pada rakaat yang pertama setelah beliau membaca surat Al-Fatihah. Beliau pada rakaat yang kedua membaca surat Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Anak muda ini yang menjadi makmum, dia menghayati makna-makna daripada Alhaakumut Takatsur. Benar-benar engkau dilalaikan oleh mencari harta banyak. Sampai kapan engkau dilalaikan? Hatta zurtumul maqabir, sehingga engkau dicampakkan oleh orang-orang di dalam kubur. Mendengar ayat ini, si anak muda yang sedang solat mengikuti Rasulullah, dia menjerit dengan sekeras-kerasnya, menjerit dengan sekeras-kerasnya. Dan saat itulah pada ayat yang kedua, hatta zurtumul maqabir, anak muda ini tersungkur dan pingsan. Maka pada saat itu para sahabat dan juga Rasulullah melanjutkan solat. Selesai solat, sahabat memeriksa keadaan anak muda ini, ternyata dia sudah tidak bernyawa. Kata Rasul, anak muda ini adalah penghuni surga, ahli surga. Kenapa ahli surga? Karena setiap dosa yang dia kerjakan, dia bertaubat kepada Allah, dia memohon ampun kepada Allah, dan Allah mengampuninya dan menerima taubatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, yang bisa kita ambil pelajaran adalah janganlah engkau mencari harta melampaui batas. Janganlah engkau mencari harta berlebihan. Janganlah engkau mencari harta dengan sebab mencari harta itu engkau tinggalkan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Dengan sebab minta harta tinggai sembahyang, dengan sebab minta harta tinggai segala kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Janganlah seperti itu. Yang kedua, janganlah engkau mencari harta yang mana dengan sebab harta itu engkau yang diperintahkan oleh Allah mencari harta yang halal, engkau mencari harta yang haram. Janganlah seperti itu. Begitulah kira-kira, janganlah mencari harta berlebihan. Hadirin yang dirahmati Allah, karenanya kita yang diberikan umur panjang, kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah, bertaubatlah, mintalah keampunan pada Allah, bersihkan harta yang kita miliki pada saat ini. Dan pada ayat yang selanjutnya Allah berfirman, wa anfiqu, infaklah sebagian hartamu itu, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum kematian datang menjumpaimu. Pada masa Bani Israel ada seorang orang tua yang sedang sakit. Orang tua yang sedang sakit. Di saat beliau itu sedang sakit, beliau mengumpulkan anak-anaknya, hai anakku, datanglah ke rumah. Maka anak-anaknya datang ke rumah. Pada saat itu orang tua ini memerintahkan pada anaknya, hai anakku, aku punya harta yang banyak, aku ingin melihat hartaku itu, perlihatkan. Maka anak-anaknya memperlihatkan harta yang dimiliki oleh orang tuanya, dia perlihatkan pada orang tuanya. Diperlihatkan berbagai macam harta, karena beliau ini merupakan orang yang kaya raya. Hadirin yang dirahmati Allah, setelah diperlihatkan segala harta yang dimiliki oleh orang tua ini, maka tanpa sadar dia menangis melihat harta yang begitu banyak. Tidak lama berselang, datang seseorang yang berjubah putih, datang masuk ke dalam rumah orang tua ini. Orang yang berjubah putih itu menanyakan pada orang tua, hai orang tua, kenapa engkau menangis? Maka orang tua ini menjawab, saya menangis melihat harta yang begitu banyak yang saya miliki, dan saya tidak sempat menyedekahkan, dan belum pernah saya sedekahkan kepada fakir miskin, kepada anak yatim, untuk fasilitas ibadah, untuk pendidikan agama. Saya belum pernah menyedekahkan harta itu. Maka orang tua ini menanyakan pada orang yang berbaju putih, hai orang yang berbaju putih, engkau ini siapa? Maka orang yang berbaju putih itu menjawab,
saya adalah makhluk Allah yang memisahkan engkau dengan hartamu. Saya adalah makhluk Allah yang akan memisahkan engkau dengan anakmu. Saya adalah malaikat Israel yang akan memisahkan rohmu dengan jasadmu. Maka saat itu orang tua ini berharap, memohon pada malaikat Israel, hai Israel, berikanlah waktu barangkali 2 menit saja. Saya ingin menyedekahkan segala harta yang saya miliki ini untuk fakir miskin, untuk anak yatim, untuk fasilitas ibadah. Tetapi malaikat Israel menjawab, walai yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Apabila ajal sudah tiba, maka Allah tidak akan mentakhirkan ajal itu. Maka pada saat itulah malaikat Israel mencabut nyawa orang tua ini, yang mana orang tua ini meninggal dalam keadaan wajahnya yang bersedih, wajahnya yang tidak menampakkan kegembiraan, seolah-olah dia tidak senang berjumpa dengan Allah, seolah-olah dia tidak siap untuk berjumpa dengan Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, di antara tanda-tanda su'ul khatimah, di antara tanda-tanda su'ul khatimah adalah akhir hayat seseorang wajahnya menampakkan ketidaksenangan, wajahnya menampakkan murung, sedih, seolah-olah tidak siap untuk berjumpa dengan Allah. Karena orang yang husnul khatimah, tanda-tanda daripada husnul khatimah, pada akhir hayatnya orang tersebut dalam keadaan berseri-seri, dalam keadaan tersenyum, bahkan menampakkan gigi yang luar biasa, seolah-olah dia masih hidup, tersenyum. Begitu gembiranya dia ingin menghadap kepada Allah. Begitulah ciri-ciri orang husnul khatimah. Perhatikan Asia. Asia adalah istri daripada Fir'aun. Ketika Asia ketahuan tidak menyembah Fir'aun, Asia disiksa oleh Fir'aun dengan berbagai macam siksaan. Bahkan siksaan terhadap Asia melebihi siksaan terhadap Masyitah. Kalau Masyitah direbus di dalam belanga, selesai. Tetapi untuk Asia, kata Fir'aun, jangan cepat-cepat dimatikan. Artinya siksa dulu, siksa dulu. Maka untuk Asia dibawakan ke tengah padang pasir. Pada tangan Asia ditancapkan paku, tangan kanan, tangan kiri, dan juga di kaki Asia ditancapkan dengan duri-duri yang terbuat daripada besi. Dicambuk Asia oleh Al-Guju Fir'aun. Berbagai macam siksaan terhadap Asia. Pertanyaannya, apakah Asia menangis? Apakah Asia meringis? Jawab, Asia sama sekali tidak menangis dan tidak meringis. Karena sebelumnya Asia sempat berdoa pada Allah, dan doanya itu Allah abadikan di dalam Al-Quran. Rabbi bnili 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa 'amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin. Doa orang yang teraniaya diijabah oleh Allah. Rabbi bnili 'indaka baitan fil jannah. Ya Allah, ya Tuhanku, bangunkanlah kepadaku rumah istana di dalam surga. Selamatkanlah aku daripada Fir'aun dan kekejamannya. Selamatkanlah aku daripada orang-orang yang zalim. Doa Asia dikabulkan oleh Allah. Maka di saat sedang terjadi penyiksaan terhadap Asia, Asia sebenarnya tidak merasakan siksaan itu, karena matanya fokus kepada istana yang telah dibuat oleh Allah di dalam surga. Dia melihat keindahan yang diberikan oleh Allah di dalam surga. Dengan sebab melihat keindahan tersebut, Asia tidak menangis dan tidak meringis. Asia bahkan tersenyum-senyum berseri-seri. Fir'aun pada saat itu mengakik oleh Fir'aun. Laginya siksaan yang tak berlaku di atas ji. Laginya siksaan yang tak kubut di atas ji. Kan semakin iklik
kan semakin susah, kan semakin sedih, tetapi semakin gembira. Pertanyaan Fir'aun, apa yang diajarkan oleh Musa terhadap kaumnya? Hadirin yang dirahmati Allah, maka ciri-ciri orang yang husnul khatimah adalah orang yang pada akhir hayatnya wajahnya dalam keadaan berseri-seri. Perhatikan para aulia Allah, para ulama Allah, orang-orang saleh, baik yang tersebar di media cetak ataupun di media sosial. Betapa banyak wajah orang alim, orang saleh yang disebarkan. Pada akhir hayatnya orang saleh tersebut dalam keadaan berseri-seri, dalam keadaan gembira, menampakkan kegembiraan untuk bertemu dengan Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, maka kesimpulannya, janganlah kita menjadi orang yang kikir, karena kikir itu dapat membawa kepada su'ul khatimah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillahi ala in'ami wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ad-da'i ila ridwani wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin fi sabilihi. Amma ba'du, fa ya ma'syaral muslimin wal mu'minin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa tazawwadu fa inna khayraz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul basir. Ud'ullaha yastajib lakum. Alhamdulillahi alladhi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa, fa innal hawa yudillu sahibahu 'anil huda, fa innal huda hudallahi huwal huda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi dhawil huda wat tuqa. Amma ba'du, fa ya ma'syaral muslimin rahimakumullah, ati'ullah وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وأكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر ذلك رب الملك العلام. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون أولياءك إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا إلى النار مصيرنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.